Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, baik dan bahagia selalu. Oke teman-teman, hari ini aku mau berbagi tips dan cara tentang mengelola keuangan ya. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman lagi ya buat teman-teman semua. Semoga ada manfaatnya ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik video aku. Semoga video yang aku share ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Oke, sesuai judul, hari ini aku mau berbagi pengalaman cara mengelola keuangan warung dengan baik dan benar. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman pemula yang ingin memulai usaha warung sembako. Kalau warung kita itu pengen cepat berkembang, kita harus pintar-pintar mengelola keuangan warung. Jangan campurkan uang dapur dan modal warung ya teman-teman. Itu harus benar-benar dipisah. Membuka warung sembako itu tidak harus dengan modal yang besar. Kita bisa membuka warung sembako dengan modal hanya ratusan ribu atau jutaan. Dan kalau aku dulu itu awal ngewarung itu meneruskan warung ibuku ya. Jadi aku menebus barang ibuku sebesar 2 juta. Karena dulu warung ibuku itu ya masih kecil banget, terus sama sekali nggak komplit ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang dengan berjalannya waktu, dengan kita juga harus pintar mengelola keuangan ya. Alhamdulillah sekarang warung aku itu sudah cukup berkembang. Dan salah satu cara agar warung kita itu cepat berkembang, kita harus membuat pembukuan warung untuk keluar masuknya barang dan penghasilan kita setiap harinya. Tidak usah terlalu detail ya teman-teman, takutnya nanti kita malahan capek sendiri dan pusing mikirin pembukuannya. Kalau aku sendiri cukup hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran saja. Jadi dulu aku itu awal-awal ngewarung selama 2 tahun tidak pernah mengambil keuntungan warung untuk kebutuhan pribadi ya teman-teman. Jadi semua keuntungan itu aku jadikan modal lagi, aku beliin barang agar stok warung itu komplit biar pelanggan itu gak kecewa kalau balik ke warung kita lagi. Untuk awal buka warung, kalau modal kita sedikit, pas-pasan, kalau keuntungan kita itu diambil untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan pribadi, otomatis warung kita tidak akan pernah berkembang ya teman-teman, malah pastinya nanti lama-lama akan gulung tikar. Saran aku, jika kita hanya mempunyai modal sedikit dan pengen warung kita cepat berkembang, bisa kita cari tambahan lain. Untungnya kalau suami aku itu masih bekerja ya teman-teman. Jadi kebutuhan sehari-hari kami itu masih ditanggung suami. Dan kalau misalkan aku dikasih jatah sama suami, aku bisa menyisihkan sedikit untuk nambah-nambah barang di warung. Kalau aku seperti itu ya. Beda lagi ceritanya kalau misalkan modal kita banyak, berpuluh-puluh juta gitu ya, mungkin kita bisa hanya bergantung dengan warung. Kalau posisi aku sendiri itu ya karena warung aku hanya warung kecil dan enggak laris-laris amat gitu ya teman-teman. Alhamdulillah cukup aja, alhamdulillah omset setiap harinya lumayan gitu aja ya teman-teman, alhamdulillah. Kalau untuk sekarang-sekarang ini sih ya aku sedikit-sedikit sudah memberanikan diri buat ngambil keuntungan di warung untuk kebutuhan pribadi. Tapi tentunya masih harus dibatasin ya dan masih harus diawasin.
Kalau aku sendiri ngambil barang di warung itu untuk kebutuhan pribadi atau untuk kebutuhan sehari-hari, walaupun itu hanya 1.000 atau 500 perak, itu aku tetap harus bayar ya teman-teman. Karena kalau nggak bayar ya nanti barang kita habis, kita malah nggak bisa kulakan lagi. Memang harus seperti itu ya teman-teman, kalau pengen warung kita itu berkembang, kalau misalkan pengen kita setiap kulakan itu nggak nombok, ya kita harus fokus dengan mengelola keuangan warung. Dan pokoknya janganlah ini bentar-bentar kebutuhan pribadi kita ngambil uang di warung gitu, nanti malah kita yang pusing sendiri ya, mau belanja kita nombok-nombok lagi mau ambil uang di mana kalau misalkan kita nggak punya uang kan. Nanti malah jatuhnya barang kita nggak komplit, pelanggan kita datang nyari barang ini nggak ada, nyari barang itu nggak ada, jadilah lama-lama warung kita itu bakalan sepi ya teman-teman. Mungkin awal-awal jualan setahun 2 tahun kita itu harus benar-benar prihatin ya teman-teman, untuk nggak ngambil keuntungan dulu di warung. Keuntungan kita hanya untuk modal saja, untuk kebutuhan di warung saja. Tapi kembali lagi disesuaikan dengan warung teman-teman. Kalau warungnya rame, setiap harinya omset bisa jutaan, mungkin hanya dalam waktu setahun warungnya bisa berkembang pesat ya. Dan dari situ kita sudah mulai bisa mengambil keuntungan untuk kebutuhan pribadi. Pokoknya tunggu warung kita itu stabil dulu ya teman-teman. Kalau warung kita sudah penuh, sudah stabil, dan ketika kita mau belanja sudah gak nombok-nombok lagi, bisalah ya kita sedikit menikmati keuntungan warung kita. Tapi tentunya juga harus dikontrol ya. Kalau aku sendiri, aku ngambil untung warung itu untuk sekarangnya ya, itu per bulan. Misalkan untung bersih per bulannya itu 2 juta, jadi aku cuman ngambilnya 1 juta aja untuk kebutuhan pribadi. Yang 1 jutanya itu disimpan buat modal lagi, ataupun untuk kebutuhan warung lainnya ya, seperti misalkan beli rak, atau beli etalase, ataupun kulkas gitu ya teman-teman. Karena kalau misalkan warung kita sudah berkembang, pastinya akan butuh modal yang banyak lagi. Kalau misalkan kita kan kedepannya nggak tahu ya, mudah-mudahan warung kita ini berkembang pesat ya. Nantinya juga kita nggak tahu warung kita bakal direnovasi atau misalkan diperbesar gitu ya teman-teman. Kalau untuk sekarang ini sih aku itu pengennya lagi beli etalase, karena memang di warung aku itu belum ada etalase ya teman-teman. Terus tempatnya juga tuh sempit sih kalau di warung aku, bingung juga nanti mau gimana lagi lah. Pokoknya mudah-mudahan ada rezeki. Untuk sekarang ini aku pengen beli etalase. Dan kalau misalkan untuk beli barang-barang seperti itu ya aku simpan itu dari uang keuntungan itu ya teman-teman, keuntungan dari warung aku nabung-nabung gitu ya buat beli barang untuk di warung. Oke teman-teman, selanjutnya kita tidak perlu menyetok banyak-banyak barang yang slow moving atau tidak setiap harinya laku, karena kalau modal kita itu pas-pasan itu akan menghambat berkembangnya warung kita. Yang seharusnya sudah laku dan untungnya itu sudah bisa buat modal lagi, malah masih numpuk ya teman-teman, dan otomatis modalnya itu stop di situ dan tidak berjalan. Oke, mungkin sampai di sini dulu sharing-sharing kita tentang warung. Insya Allah di next video kita bahas-bahas lagi ya tentang warung sembako. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Yang pengen memiliki usaha warung sembako bisa secepatnya terkabul.
Oke teman-teman, ini tadi aku udah selesai nge-refill snack-snack ya, udah selesai nge-refill minuman-minuman juga. Dan ini sudah malam, sudah jam 9 malam, sudah mau tutup ya warung aku. Jadi setiap harinya aku kalau tutup warung itu jam 9 malam. Kalau selebihnya jam 9 itu kami udah ngantuk banget ya teman-teman. Pak suami juga nggak mau kalau misalkan jaga warung sampai tengah malam. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu kegiatan aku hari ini. Terima kasih yang sudah mau menonton. Semoga sharing kita hari ini bisa dipahami teman-teman semua ya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.